Recording. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita yaitu ilmu dakwah ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang masalah pengertian dakwah, ya, hakikat dakwah dan hukum dakwah ya. Kemarin saya jelaskan mengenai apa itu dakwah, yaitu ngajak orang dengan berbagai metode untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Hakikatnya adalah mengubah yang mungkar ya kepada yang hak ya. Mengubah yang tidak benar jadi yang benar ya. Dari masyarakat yang tidak tahu, yang jahiliyah, menuju masyarakat yang berpengetahuan, berperadaban ya. Kemudian juga hukum dakwah kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya hukum dakwah itu adalah wajib bagi siapa saja ya. Setiap orang yang beriman wajib dia berdakwah, tidak pandang bulu ya, mau dia itu seorang ustadz atau dai atau hanya sekedar seorang pelajar atau seorang karyawan dan lain sebagainya ya. Semuanya wajib ya untuk saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat atau keutamaan dakwah yang mungkin kemarin sudah saya singgung juga sedikit ya, tapi ini insya Allah akan saya lengkapi ya. Saya ambilkan dari buku ilmu dakwah ya. Yang pertama manfaat dakwah ya, dia akan mendapatkan pahala ya. Pahalanya sangat banyak sekali ya. Bahkan dia bisa mendapatkan pahala orang yang diajak ya. Misalnya ngajak orang sholat jamaah ke masjid ya, maka pahala orang yang diajak tadi juga didapatkan oleh orang yang mengajak. Jadi dia double. Kalau sholat jamaah ke masjid ngajak orang, dia pertama dapat pahala untuk dia sendiri, dan yang kedua dia dapat pahala dari orang yang diajaknya. Ya kalau yang diajak itu cuma satu orang, kalau misalnya satu kelas, ayo pada ke masjid dulu, kemudian mereka pada ke masjid dan sholat, maka pahala sholat dari orang yang kita ajak ke masjid tadi juga akan kita kita dapatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, saya bacakan ya. Manda'a, kata Nabi SAW, manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Manda'a ila dhalalatin kana alaihi minal ism mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, ya, ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik, maka ia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, kata Nabi SAW ya. Sementara pahala mereka tidak terkurangi sedikit pun. Artinya pahala dari teman yang kita ajak tadi itu betul-betul sempurna akan kita dapatkan, tidak dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kekufuran ya, maka ia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Sementara dosa-dosa mereka tidak terkurangi sedikit pun ya. Ini juga bahaya orang yang ngajak kepada yang nggak baik. Kalau mengajak orang yang untuk berbuat baik, dia bisa mendapatkan pahala orang yang diajak berbuat baik, maka sebaliknya. Ketika seseorang itu mengajak berbuat yang buruk, ya,
Misalnya ya, diajak minum khamr ya, maka dosa orang yang minum khamr, dosa teman kita yang minum khamr karena kita ajak minum khamr, minum minuman keras dan sebagainya tadi, itu juga akan didapatkan orang yang mengajak. Ya, ya. Maka ya berhati-hati, jangan sampai kita ngajak orang berbuat yang tidak baik. Ya. Kewajiban kita adalah ngajak orang berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berdakwah, yang selalu ngajak orang lain untuk berbuat baik, maka dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104. Apa itu? Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi yang akan didapatkan bagi orang-orang yang suka mengajak orang lain berbuat kebaikan, itu tidak hanya mendapat keberuntungan di dunia, tidak hanya diberikan kesuksesan di dunia, tapi juga akan diberikan kesuksesan atau keberuntungan nanti di akhirat berupa surga. Ya, bahkan disebut apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara manfaat atau keutamaan dakwah adalah bisa terhindar dari azab dan doanya dikabulkan. Ya. Orang yang suka ngajak orang lain berbuat baik, itu dia bisa terhindar dari azab. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu ayyaba'asa 'alaikum iqaban minhu, summa tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. Nah, ketika Nabi SAW mengawali hadisnya dengan demi Allah, berarti ini sesuatu yang penting. Kata Nabi, beramar ma'ruf nahi mungkarlah kalian, ya, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah, ya, mengingatkan untuk tidak berbuat kemungkaran. Beramar ma'ruf nahi mungkarlah kalian, ya. Atau Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian, ya, yang bila hal itu datang maka doa pun sudah tidak akan diterima lagi. Ya, maksudnya adalah kita diperintahkan untuk saling peduli dalam mengingatkan orang lain, dalam mengajak orang lain berbuat baik, dalam mencegah seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena kalau tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, maka akan tersebar yang namanya kemungkaran. Ya, ketika ada satu perzinaan, orang nggak pada uh, peduli lagi dengan perzinaan, bahkan menjadi satu kebiasaan. Ya, ketika sudah sampai di tahap seperti itu, kemungkaran itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ya. Ya. Maka bisa jadi itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Meskipun di dalamnya masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang baik. Makanya dalam salah satu ayat dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Quran surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu daripada siksaan atau daripada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang rusak saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksaannya. Artinya azab bagi orang-orang yang uh, gemar berbuat maksiat, ya, azab bagi satu kaum yang memang sudah terbiasa berbuat kemungkaran, itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat saja, tapi orang-orang yang beriman, orang-orang baiknya yang di situ juga akan terkena imbasnya. Ya, dia tetap akan terkena efeknya, meskipun ya nanti dia ketika dihisab ya dia dihisab menjadi orang yang baik, tapi dia tetap akan terkena imbas daripada azab yang diturunkan oleh Allah kepada satu kaum tersebut, ya. Sampai-sampai kalau orang yang baik tadi yang tidak ikut bermaksiat tapi dia tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar itu dia berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab itu, maka doanya tidak dikabulkan. Misalnya, ya, dia tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak mau berdakwah, ya. Kemudian masyarakatnya rusak. Ketika masyarakatnya rusak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Maka orang-orang yang baik yang ada di wilayah itu pun dia akan terkena imbas dari azabnya itu. Meskipun dia tidak ikut-ikutan berbuat mungkar. Ya, ini resiko bagi orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Muhammadiyah ini didirikan dalam rangka untuk itu sebetulnya. Karena Muhammadiyah ini merupakan satu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, gerakan dakwah yang tugasnya adalah untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan apa saja. Ya, apa saja yang dalam Quran dan Sunnah merupakan kebaikan, maka kita dorong baik diri kita maupun orang lain untuk bisa mengerjakannya. Dan apa saja yang di dalam Quran itu merupakan termasuk keburukan, kemaksiatan, kekufuran, ya, kezaliman, maka harus dihindari. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara keutamaan dakwah adalah menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana dalam salah satu ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang tugasnya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, ya, yang baik, maka kita harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi seorang muslim itu jangan cuek, jangan tidak peduli terhadap yang lain. Kita sembari kita mengislah, memperbaiki, berusaha menjadi baik, kita juga sebisa mungkin punya peran, ya, ngajak orang lain berbuat baik atau mencegah orang lain di dalam berbuat kemungkaran. Ya. Itu 4 poin tentang keutamaan atau manfaat dakwah. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dakwah itu? Ya, apa tujuan dakwah? Yang pertama, tujuan umumnya orang berdakwah agar manusia itu betul-betul memahami, mengerti, tahu tentang Islam. Kemudian juga selanjutnya tidak hanya tahu tentang Islam, tidak hanya memahami tentang Quran, tentang Islam, tentang Quran, tentang Sunnah, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi, ya, tujuan dakwah itu agar manusia itu paham terhadap Islam, ya, dia tahu tentang syariat Islam, tahu tentang aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Kemudian tidak hanya sekedar tahu, mereka juga bisa mengamalkannya. Itu tujuan dakwah. Dan mengamalkannya ini sebisa mungkin
dilakukan secara istiqomah sampai akhir hayat. Syukur-syukur ya, orang yang kita dakwahi nanti getok tular, menularkan ilmunya kepada yang lain, juga ikut mendakwahkan kepada orang lain. Jadi nyambung. Kita dakwah kepada si A, kemudian A nanti berdakwah kepada B berdakwah kepada C terus. Ya, itu apa? Salah satu itu merupakan tujuan umum daripada dakwah. Kemudian tujuan khusus untuk mengatasi masalah di berbagai aspek kehidupan dengan cara yang benar. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah ya. Ya, tidak ada masyarakat di suatu masyarakat itu nggak ada masalah. Tidak ada keluarga yang di dalamnya tidak ada masalah. Semua kita semua itu ketika hidup pasti akan menemukan berbagai masalah-masalah yang sangat banyak. Nah, Islam itu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga, oleh masyarakat. Nah, tujuan khusus dakwah itu adalah agar supaya Islam itu betul-betul bisa memberikan solusi sehingga masalah-masalah kita ini terselesaikan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian tujuan akhir daripada dakwah itu agar seseorang itu mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya untuk ini pula ya kita hidup itu untuk apa kan? Dalam salah satu ayat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu untuk Allah. Untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kecintaan Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan hidup kita yang harus betul-betul kita ketahui, ya, dan harus kita lewati itu. Ya, jangan sampai tujuan hidup kita yang harusnya itu untuk beribadah kepada Allah, ya, dibelokkan oleh setan, ya. Yang harusnya itu orientasinya itu adalah untuk beribadah kepada Allah, dibelokkan oleh setan menjadi untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara. Jangan sampai ya. Makanya betul-betul pahami betul Al-Quran, pahami betul hadis-hadis Nabi SAW, kita pelajari dengan serius dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya agar supaya hidup kita itu masih dalam koridor, masih dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bisa mencapai tujuan kita ya, yaitu mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Mungkin itu sesi kali ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di marhalah atau tahapan dakwah ya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.